Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal untuk kawan-kawan semua sedang menjalankan tugas sebagai ranger delivery ya. Khususnya mobil minibus yang 3 baris, juga untuk yang setarafnya juga untuk pemula yang masih bingung untuk mengambil orderan delivery. Nah, di sini saya mau bahas jenis pesanan. Ada 4 jenis pesanan: segera, terjadwal, seharian, sama rute harga tetap pesanan antar kota ya. Pesanan segera ini kode dari ordernya itu kartu pesanan hijau dengan gambar truk cepat gitu ya. Tertulis itu segera. Pesanan segera dibuat oleh pelanggan yang membutuhkan penjemputan saat itu juga. Jadi ya segera, jadi kita segera. Misalkan ada pesanan dari order tersebut, kita lihat dari pesanan itu mana yang mau kita ambil. Kalau untuk pemula, saya sih sarankan coba dulu untuk pesanan segera sama terjadwal ya. Memang ada 4, tapi coba 2 dulu itu. Kalau misalkan masih belum yakin 2 itu juga, untuk 1 aja dulu, itu pesanan segera. Ini pesanan segera ini otomatis ya, pesanan yang berada lebih dekat dengan pesanan tersebut ya, order. Bentuknya ini warnanya hijau. Kita harus segera berangkat ke lokasi jemput. Pesanan segera tuh dikirim satu persatu ke pengemudi ya, yang berada di dekat lokasi jemput. Kita cuma memiliki waktu mundur di mana Anda dapat meneliti dan menerima pesanan jika penghitung waktu mundur mencapai 0. Jadi pas kita lihat di aplikasi, oh ini ada pesanan segera, dan di situ pasti ada waktunya ya. Misalkan dia berapa menit, dia sudah dihitung berapa menit kita ke lokasinya, itu sudah diprediksi sama aplikasi ya. Nah itu dihitung mundur dia sampai batas 0. Kalau kita masih nggak mengklik, nanti akan diambil oleh pengemudi lain yang terdekat dekat kita gitu ya. Pesanan segera ini kita juga ya lihat berapa nilainya. Di situ kita akan melihat juga karakteristiknya ya. Misalkan dia ada BP. Nah kalau ada BP itu terus ada tol, itu artinya kita nggak dibayar cash ya, kita sudah dibayar lewat aplikasi. Jadi saya saranin ya, memang kita harus bawa uang lebih untuk jaga-jaga ya. Di sini juga saya kasih lihat di layar ini pesanan segera itu seperti apa dan apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk ngambil pesanan segera ini. Terus kedua, pesanan terjadwal. Pesanan terjadwal ini dengan kartunya berwarna biru ya. Di situ tertulis dengan gambar jam dinding. Pesanan terjadwal dibuat oleh pelanggan yang merencanakan pengambilan barang hingga 2 minggu ke depan. Jadi misalkan kita hari ini dapat dari aplikasi itu, oh pesanan terjadwal, dia pesannya hari apa, misal kita sekarang hari Kamis, tapi dia pesannya hari Rabu atau hari Kamis ke depan gitu ya. Di situ pasti karakteristiknya ada semua, dari titik jemputnya di mana, harganya berapa, kemana, ini pesanan apa, dibayar cash atau dibayar BP. BP itu untuk pelanggan gitu, jadi dia nggak usah bayar cash tapi sudah langsung dibayar di aplikasi. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan pesanan tersebut, kita tidak boleh meminta pelanggannya dengan harga misalkan bersihnya 219.000 tapi di situ ada BP, tapi kita pas sudah selesai, nanti kalau kita pemula kita nggak tahu, kita meminta uang ordernya itu ya, uang jasanya itu sekitar 219.000 tadi. Nah itu nggak boleh karena sudah ada karakteristiknya di situ BP, bahwa kita langsung dibayar oleh pelanggan tersebut lewat aplikasi. Kecuali ya pelanggannya itu memang baik, dia sudah bayar dia lewat aplikasi tapi dia ngasih tips. Nah tips ya aturannya ada ya istilahnya. Jadi kita nggak boleh, kita tetap profesional untuk mengantar barang tersebut sampai tujuan dan barang itu tidak rusak dan aman semua ya. Nah begitu ya, itu sama mau segera, terjadwal, yang lain juga tuh ada. Nanti kita bahas lagi apa tuh pesanan BP. Di sini juga banyak karakteristiknya ya, ada uang parkir, ada uang tol, terus ada helper. Helper tuh yang ngebantu, nanti misalkan nih barangnya memang kita nggak bisa angkat sendiri, kita harus dibantu ya, kita jadi helper. Dan helpers itu dibayar per order itu 50.000 dan itu sudah dibayar oleh pelanggan. Dan dibayar ini ya tergantung lagi pelanggan ya, misalkan dia tidak membayar dari aplikasi tapi dia langsung cash, untuk helpernya itu juga bisa. Yang penting kita sudah jelas di situ dan kita bisa menanyakan bila ada kesalahan ataupun miskom gitu. Oke, itu 2 dulu. Untuk itu nanti saya kasih tahu gambarannya di layar sebelah saya ini. Oke,
Sekian dulu untuk hari ini. Saya membuat konten untuk para pemula. Next time saya akan membuat lagi apa itu yang sebut karakteristik jenis pesanan itu apa, dan masih banyak lagi untuk memandu saja sesama kawan kita di jalan ya. Misalkan lewat aplikasi ini memang bermanfaat, bisa dipelajari, dan saya saranin untuk juga bisa komen di konten saya ini apa keperluannya yang insya Allah nanti bisa saya balas dan bahas di situ. Oke, untuk itu sekian dan terima kasih. Selamat berjuang terus dan salam satu aspal.